kemudian ada permintaan dari kuasa hukum atau lawyer Ibu PC untuk tidak dilakukan penahanan. Penyidik masih mempertimbangkan, pertama alasan kesehatan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga masih memiliki balita. Jadi itu. Seperti berita yang Anda saksikan barusan, PC, istri dari tersangka FS, terduga pelaku pembunuhan Brigadir J, tidak ditahan oleh pihak kepolisian dengan alasan kesehatan, kemanusiaan, dan yang ketiga karena PC masih memiliki balita. Padahal nih pemirsa, statusnya sudah tersangka loh. Oleh kepolisian, PC hanya dikenakan pencekalan dan wajib lapor 2 kali seminggu. Keputusan tersebut tentu saja kian menebalkan anggapan jika hukum di negeri ini ibarat pisau, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Karena di sisi lain, ada banyak sekali wanita yang harus tetap menjalani masa hukuman di dalam jeruji besi meski masih memiliki bayi. Sungguh ironis. Katanya demi kemanusiaan, tapi kok mereka tetap ditahan? Ibu 21 tahun merawat bayi 5 bulan dalam tahanan. M, wanita berusia 21 tahun ini tidak akan menyangka jika harus berada di dalam lapas perempuan kelas 2B Yogyakarta dengan sang buah hati yang masih berusia 5 bulan. Setiap harinya, para petugas di sana akan bergantian membantu menggendong adik kecil tersebut. M sendiri terpaksa harus membawa anaknya ke dalam tahanan demi bisa memberikan ASI eksklusif dan fokus mengasuh. Hal tersebut tentu saja memancing emosi warganet. Banyak yang berujar keadilan sosial bagi rakyat bercuan. Ibu dipisahkan dari bayinya yang baru lahir. Usai ramainya pemberitaan tentang PC yang tidak ditahan demi alasan kemanusiaan, muncul berita berbanding 180 derajat. Diceritakan dalam video, bayi ini terpaksa dipisahkan oleh ibunya yang melahirkan di dalam lapas 1 jam setelahnya. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan gizi, bayi tak berdosa tersebut meminum ASI dari pendonor berbaik hati. Kolom komentar video ini pun banyak langsung memention ke akun Kak Seto dan Komnas Perempuan. Apakah akan ada perubahan? Atau memang benar hukum cuma galak ke rakyat biasa tapi lembek ke atas? Isma Khaira terpaksa harus membawa balita ke dalam lapas usai terjerat kasus ITE. Beberapa waktu silam, nama Isma Khaira ramai diberitakan setelah mendekam di penjara karena terjerat kasus Undang-Undang ITE. Semua bermula saat dirinya mengunggah video pertengkaran seorang kepala desa di Aceh Utara dengan keluarganya. Merasa tak terima, sang kepala desa melaporkan ke pihak berwajib dengan aduan pencemaran nama baik. Usai dinyatakan bersalah dan divonis 3 bulan kurungan penjara oleh Pengadilan Negeri Lok Sukon, ia terpaksa harus membawa bayinya ikut ke dalam lapas karena masih memberikan ASI eksklusif. Sontak, para pejabat daerah pun ramai-ramai ingin menangguhkan penahanan Isma dengan alasan kemanusiaan lantaran masih memiliki bayi 6 bulan. Namun ternyata saudara-saudara, pihak Kemenhukam Aceh tidak mengizinkan. Alasannya klasik, tidak ada celah hukum dan regulasi yang membolehkan warga binaan bisa ditahan di rumah dengan alasan kemanusiaan. Karena pidananya di bawah 6 bulan, Isma pun akhirnya mendapat asimilasi dan bebas 1 bulan kemudian. Kondisi lapas khusus ibu bersama anak. Berbicara mengenai ibu yang membawa anak ke dalam lapas, dalam peraturan undang-undang juga sudah dijelaskan bahwa wanita yang memiliki anak bayi maksimal berumur 2 tahun diizinkan untuk dibawa ke lapas. Dan seperti inilah pemandangan di lapas kelas 2 Malang, Jawa Timur. Di sini, ibu dan anak memiliki ruangan tersendiri dengan disediakan tempat bermain. Tak hanya itu, ada pula fasilitas kesehatan yang disediakan untuk terus memantau kondisi para narapidana wanita.
Keadaan serupa juga terlihat di lapas kelas 2A Tangerang yang menampung ibu dan balita dalam satu blok. Salah satu yang berada di sana bercerita, ia terpaksa harus membawa sang putri ke dalam tahanan karena anaknya tersebut terus menangis seolah tidak mau jauh dari ibunya. Lalu, di manakah letak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tertulis dalam Pancasila? Pemirsa, gak cuma masalah kemanusiaan aja nih yang sedang meresahkan. Di beberapa kejadian, ada hal lain yang juga terbilang meresahkan. Ngomongin tentang kelakuan emak-emak, udah deh, ampun, gak ada duanya. Lihat tuh pemirsa, dengan santainya, dua emak-emak ini malah ngobrol di tengah jalan. Bukan hanya berhenti sebentar, tapi itu standar motor udah sampai diturunin. Beuh, seru banget nih Besti, pertukaran gosipnya. Hati-hati ya, Mak, takutnya ada kendaraan lain tiba-tiba melintas, nanti ngamuk kalau diklaksonin. Pada peringatan HUT ke-77 RI pada 17 Agustus silam, banyak daerah merayakan dengan cara masing-masing. Salah satunya dengan mengadakan karnaval. Dalam rekaman video terlihat, belasan pemudi memakai baju adat dan pemuda dengan kemeja putih, mereka rapi berbaris di jalan. Saat sedang hikmat, tiba-tiba seorang oknum memakai baju salah satu ormas berjalan menyelinap di tengah-tengah barisan, membuka jalan untuk pemotor yang mau lewat. Sontak, seorang pria melihat kejadian tersebut langsung menghampiri dan menegur si oknum karena dianggap mengganggu acara. Di tengah percecokan mereka, untungnya para penampil tidak terganggu konsentrasinya. Akhirnya pemotor pun diminta untuk berkendara lewat pinggir barisan. Tentu saja banyak warganet yang menyayangkan aksi si oknum ormas dan si pemotor. Satu motor berpenumpang 3 orang dewasa aja udah salah. Lah ini, sakeluarga. Emang benar-benar beda nih warga Vrindavan. Awalnya si pengemudi duluan naik ke motor. Disusul 2 anak di bagian depan yang diatur oleh seorang wanita berkain sari hitam. Ini belum selesai, Besti. Di bagian belakang, naik seorang wanita dengan duduk miring dan memangku anak kecil. Dan terakhir, ada lagi wanita yang duduk dengan posisi sama sambil memangku anak juga. Wah, bahaya sekali ini, Lur. Apakah di sana nggak ada ojek online ya? Atau mungkin mau menghemat? Tapi ya nggak gini juga kali. Ingat, jangan ditiru ya, pemirsa. Coba perhatikan pemirsa. Sebuah mobil pickup ini melintas di suatu jalan dengan muatan yang gak kira-kira. Bahkan saking overloadnya, mobil tersebut terus terjungkit ke belakang. Anehnya, beberapa orang di sana malah membantu menginjak-injak bagian depan mobil agar bisa tetap seimbang. Bukannya berhenti, supir mobil tersebut terus aja menjalankan kendaraannya. Meski membuat siapapun yang melihatnya geleng-geleng kepala. Pak supir, tindakanmu ini sangat membahayakan pengguna jalan lain loh. Tolong, jangan sekali-sekali ditiru ya pemirsa. Ingat, selalu ada keluarga yang menunggu di rumah.